Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam SM Talk Show bersama Pak Edwin. Ya, kali ini kita sudah ada tamu nih, orang yang luar biasa. Ya, menurut saya ini salah satu kesempatan yang sangat langka bisa ketemu sama orang di sebelah saya. Ya, oke teman-teman, hari ini kita akan ngobrol di area Taman SM, ya. Teman-teman sudah tahu ini, ya. Oke, untuk itu tanpa berlama-lama saya akan memperkenalkan teman-teman. Inilah tamu Pak Edwin, yaitu Kang Ucup. Waalaikumsalam. Ini sudah ada Kang Ucup dari tim Salam Aid, ya, yang sekarang beliau ini diamanahkan untuk mengelola vendor catering atau tim dapur, ya. Dan Kang Ucup ini punya nama lengkap, namanya Kang Yusuf Sofyan. Betul. Betul, Kang? Betul. Oke. Nah, di sini Pak Edwin akan bertanya mengenai pengalaman Kang Ucup selama di Lombok, ya. Karena yang sudah kita tahu bahwa beberapa tahun yang lalu pernah ada kejadian, yaitu gempa di Lombok yang memporak-porandakan daerah Lombok, termasuk di Sembalun, ya, jalur menuju ke Rinjani, betul Kang, ya? Nah, sekarang di sini Kang Ucup ini pernah menjadi seorang relawan di sana, bergerak dengan tim relawan, dengan tim Salam Aid, tentunya punya beberapa kenangan ataupun pengalaman yang bermacam-macam. Nah, Kang Ucup, langsung aja nih, kira-kira selama di Lombok ini kemarin waktu itu apa sih suka duka yang dirasakan di sana sebagai seorang relawan gitu? Siap Pak Edwin. Terima kasih nih. Ya. Ini bukan agak ini suaranya ya Kang, ya. Oke, siap. Jadi pengalaman atau suka duka di sana. Jadi dukanya sih lebih kita pas mau pulang tuh udah kayak bener-bener keluarga itu Pak Edwin. Oh, gitu. iya, Jadi iya. teman-teman di sana tuh ya inget terus gitu. Ingat terus, ya. Inget terus gitu pas kita mau pulang. Dukanya itu tuh sebenarnya nggak ada duka, tapi kita mencoba untuk kalau kita main duka terus, tapi ya namanya teman-teman kan udah pada ini ya, udah pada gimana ya, perasaannya udah terpukul, keluargaan kali ya, terpukul atau gimana terpukul, gitu ya. kan, karena ada bencana itu. Jadi kita mencoba membawa suasana tuh ceria di situ. Oh iya. Membawa oke. suasana itu ceria, happy gitu. Yang tadinya trauma, masih trauma tuh terhadap bangunan-bangunan yang tembok gitu, bangunan-bangunan yang agak-agak miring dikit, trauma, langsung ngejauh gitu. Iya, iya, Nah, iya. malah kita tuh sebagai relawan di sana, malah kita nempatin si rumah itu. Oh. Supaya apa, bahwasannya rumah ini aman gitu, rumah ini aman. Jadi sekarang tuh masih sedetik ini pun masih ada yang masih Trauma, ya? trauma, masih hidup di tenda juga gitu. Sering beberapa kali tiap minggu teman-teman dari Lombok tuh nelpon ke kita gitu. Jadi kalau video call tuh masih di tenda, aku masih di tenda nih gitu. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang, sampai Masya sekarang, Allah. sampai detik ini, karena saking traumanya gitu. Nah, kenapa kita tidur di rumah dia yang bawasannya ini terbilang masih kokoh gitu, supaya traumanya teman-teman di sana tuh, oh iya ini aman kok, teman-teman relawan juga pada tidur situ, bahwasannya supaya ke sana gitu. Alhasil ternyata yang namanya trauma ya emang mesti perlahan-lahan, mungkin Pak Edwin ya, mesti perlahan-lahan kita ngedampinginnya, harus kayak gimana gitu caranya. Oke. Tapi alhamdulillah karena di sana juga ada program bikin rumah bambu, jadi bikin rumah bambu, ya. bikin rumah bambu, jadi beberapa ada yang sudah tinggal di rumah bambu tersebut yang kita bangun gitu. Terus ya sebagian sih emang masih mencoba untuk belajar membuat rumah bambu gitu. Orang-orang di sana belajar. Orang-orang di sana belajar gitu. Itu yang bikinnya dari kita. Ya, datang ke bikinnya sana? dari kita. Bikin dari kita, terus kita ajarin ke teman-teman di sana cara pengolahan bambu tersebut dan pengawetan bambu tersebut. Dari mulai memilih bambunya sampai ke pengawetan, sampai ke ngerakit bambunya gitu, Pak. Jadi cuman gara-gara gempa itu sampai-sampai membuat masyarakat ketakutan ketika ada
bangunan sedikit yang sudah agak yang mungkin miring ya plafonnya, Nah, ada getaran sedikit, mereka Iya. langsung trauma gitu. iya, trauma banget. Dan ternyata masih ada gempa kecil. Oh, susulan. Susulan. Oh, Walau ya emang Allah. nggak kencang gitu, Iya, 3,4 gitu. Emang ada tiap minggu pasti ada aja apa getaran-getaran itu. Kalau menurut informasi di teman-teman di sana. Oh, begitu. Untuk lo gempa yang paling inti itu 8 ya Kang ya? 8 ya? yang kemarin yang memporak-porandakan 8 awak. magnitudo berarti ya? Ya. Awak kan Sembalun. Ya. Awak Sembalun tanggal berapa saya lupa. Setelah Sembalun ternyata ada lagi yang lebih gede. Masih di Lombok itu? Masih di Lombok. Oh. Desa Kayangan. Wah, itu. Desa Kayangan namanya. Iya, Kayangan. Di Iya, Kayangan iya. itu hampir semua rata. Mm-mm. Dan ada isu juga air kan sempat naik ya, sempat Iya. naik, ada isu tsunami gitu. Oh. Nah, itu di situ. Dan korbannya pun banyak. Lebih banyak dari Sembalun gitu. Oh, korban di Desa Kayangan tuh lebih banyak, Lebih banyak. dibandingkan Sembalun. Iya, betul. Dan Kayangan tuh setelah Sembalun tuh Kayangan Iya. tergoncang. Ha. Oh, ya Allah. Ya. Jadi awal emang Sembalun dulu. Wah, luar biasa teman-teman ya, ini pengalaman Kang Ucup. Nah, jadi yang pertama tadi yang saya tanyakan ke Kang Ucup, yang pertama adalah suka dukanya ternyata memang ketika sampai ke sana itu nggak ada dukanya, malah teman-teman yang dibilang Kang Ucup tadi itu semuanya bergabung dengan para orang sana, Iya. dengan relawan ya Kang ya, Iya, betul. membuat suasana kekeluargaan yang membuat duka itu jadi nggak ada. Ah. Malah sedihnya tuh ketika mau pulang, malah susah pulang, jadi Betul. masih terikat gitu Iya, ya, masih terikat. masih berat. Iya, masih berat. Oke, oke. Nah, yang kedua Kang Ucup tadi sudah sangat jelas ya. Yang kedua, dari semua pengalaman di Lombok itu, apa yang sampai sekarang masih kerasa di hati sih menurut Kang Ucup itu? Apakah dengan warganya salah satu kejadian yang bikin Kang Ucup meleleh gitu, sampai sedih? Boleh dong ceritain? Kalau kalau sampai sedih sih ada sih satu pengalaman yang saya tuh asesmen tuh ke desa Ya. Jumantar. Jadi kunjungan ya, asesmen itu ya? Kunjungan. Itu kunjungan teman-teman asesmen itu. Nah, Ya. kunjungan. Jadi kunjungan ke beberapa posko di sana gitu, yang rumahnya di pinggir pantai itu. Jadi tuh ada seorang nenek-nenek yang sakit rentak gitu. Terus anaknya tuh lagi ngelaut, lagi nyari ikan gitu. Pas si nenek-nenek itu tidur katanya, tiduran di sana di rumahnya. Terus ada gempa, ada goncangan. Nah, si nenek-nenek itu mau nyelamatin anaknya ceritanya, malah nyamperin ke pantai. Oh, ya Allah. Tapi si anaknya malah ke rumah si nenek tersebut. Jadi Saling khawatir. ya, saling khawatir gitu. Iya, iya, iya. Nah, pas di situ ada beberapa warga yang melihat si nenek-nenek itu lagi di pinggir pantai pas kejadian si gempa itu. Karena gempanya ada beberapa retakan di pinggir jalan gitu, yang membuat khawatir juga si nenek tersebut. Di si nenek itu ada orang yang menyelamatkan si nenek tersebut. Jadi dia masih sakit tapi masih peduli sama anaknya yang nyari ikan itu gitu. Sampai bela-bela turun dulu ke bawah ke pantai nyari-nyari anaknya tersebut, padahal gempa itu lagi berguncang, ya. gitu, lagi berguncang gitu. Beberapa orang heran kenapa kok nenek itu malah ke pinggir pantai gitu, bukannya naik ke atas. Orang-orang kan pada naik ke atas. Iya, gitu. betul. Orang-orang naik ke atas tapi si nenek itu malah ke bawah. Taunya itu. Ya, yang membuat itu sih Sedih ya Kang Ucup. sedih. Tapi dua-duanya selamat ya? Dua-duanya alhamdulillah selamat karena alhamdulillah, ada beberapa warga yang menyelamatkan si nenek tersebut. Oh, ada warga yang menyelamatkan. Nah, Oke. jadi si nenek itu dipangku, tapi sambil nangis-nangis nyari anaknya. Ketemu di atas. Anaknya udah di rumah ternyata Iya. ya. Enggak, dari rumah si nenek ke atas lagi. Oh, jadi di atas. Iya, di atas lagi karena kan isunya ada naik air. Permukaan. Ya, permukaan gitu. Iya, iya, iya. Katanya air laut naik, jadi sampai ke atas. Gitu. Yang bikin karunya itu, oh ternyata kasih sayang seorang nenek terhadap ininya sangat luar biasa. Betul, betul, betul. Saya maksudnya masih terkesannya karena saya kan nggak ada ibu ya gitu. Masya Allah. Gitu.
Ibu saya emang sudah lama meninggal gitu, dari umur 2 tahun saya sudah ditinggalkan gitu. Dari 2 tahun kan? Ya, dari umur 2 tahun saya sudah ditinggalkan orang tua. Makanya saya, oh ternyata ini kasih sayang seorang ibu tuh ini ternyata gitu. Beliau bela-belain misalnya nggak apa-apa lah meninggal gitu, tapi Anaknya, ya menyelamatin anaknya itu sih. Ya, luar biasa. Tuh teman-teman tadi bagaimana pengalaman Kang Ucup ya ketika beliau datang mengunjungi satu warga di salah satu kampung di pesisir. Ketika ada gempa itu, ada seorang ibu yang sudah tua renta, seorang nenek itu masih sempat untuk datang ke pinggir laut untuk mencari anaknya, yang padahal anaknya sendiri sudah mengamankan diri dan anaknya juga malah ke rumahnya naik ya untuk memastikan keadaan ibunya. Jadi kedua-duanya saling ingin menyelamatkan. Ini luar biasa teman-teman ya. Saya sampai deg-degan mendengar kisahnya Kang Ucup. Itu yang kedua tadi soalnya pertanyaan dari saya yaitu apa yang masih mendalam kesan-kesan di sana gitu. Nah, yang terakhir Kang Ucup ya. Kita ada 3 topik nih. Apa pesan-pesan Kang Ucup nih untuk generasi muda, dalam arti teman-teman SM nih yang masih SMP, untuk menumbuhkan jiwa sosial. Ya apa sih kira-kira pengalaman yang pertama kali bisa dicoba gitu? Pengalaman yang bisa dicoba untuk teman-teman SM gitu, jangan melihat dulu dari luar, tapi lihatlah dulu tetangga lah gitu. Misalkan contoh, kalau misalkan tetangga kita ada yang belum makan, ya kita harus peduli, kita harus bantu. Yang melihat dulu dari luar sana, tapi melihat dulu dari segi lingkungan kita gitu. Apakah tetangga kita ada yang sudah makan apa belum? Oh iya. Gitu. Jadi kita lihat dulu di sekitar kita ya? Iya. Oke. Lihat dulu di sekitar kita. Takutnya gini Pak, kita makan nih enak gitu. Betul. Kan? Kita makan enak, taunya tetangga kita ada yang belum makan 1 hari Pak. Masya Allah. Nah itu satu, kita juga dosa. Ya. Gitu kan, apalagi sampai meninggal. Nah itu yang pasti memberatkan hati gitu. Jadi untuk generasi muda nih, teman-teman SM gitu, cobalah untuk kalau bergerak di lingkungan sendiri dulu gitu. Iya betul. Di lingkungan sendiri. Jadi itu salah satu awalan ya Kang ya, Salah satu untuk awalan. mencoba pengalaman untuk menumbuhkan jiwa sosial Ya. dan empati juga Kang ya. Ya, Betul. empati. Empati itu menumbuhkan rasa kebersamaan terhadap sesama yang membutuhkan teman-teman ya. Nah itu Kang Ucup luar biasa ya. Siap. Ininya sharingnya sungguh-sungguh di luar ekspektasi saya. Ketika hanya ingin menggali pengalaman kecil, ternyata baru segini aja udah besar banget ya. Tuh teman-teman, obrolan Pak Edwin dengan Kang Ucup. Sekali lagi terima kasih banyak. Siap, Kang Ucup Edwin. ya. Sukses Sama-sama. untuk di Salam Ed dan tim dapurnya. Amin, amin, amin. Nah teman-teman, itu dia obrolan saya dengan Kang Ucup selaku tim Salam Ed yang bertugas mengelola dapur dan catering di SM. Untuk itu kami berdua pamit ya, saya pamit, Kang Ucup pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada ucapan yang kurang jelas. Kami berdua sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.